Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Endah Parawansyah, NIM 1903011091 dari kelas Ilmu Tanah. Di video ini saya akan memperlihatkan aktivitas real atau nyata dari kegiatan agribisnis yang ada di sekitar saya. Kegiatan agribisnis yang saya dokumentasikan adalah agroindustri dari tahu Sumedang. Yuk, mari kita lihat prosesnya. Usaha produksi tahu Sumedang skala rumah tangga yang saya dokumentasikan berlokasi di Desa Air Merah, Kecamatan Air Serdang. Pemilik awal usaha ini bernama Bapak Belong yang kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Andre hingga saat ini. Usaha pembuatan tahu Sumedang ini sudah berdiri sejak tahun 2004. Dalam satu harinya, pembuatan tahu ini bisa menghabiskan 40 kg kedelai. Kedelai yang digunakan dalam pembuatan tahu Sumedang ini merupakan kedelai import yang dibeli di Kecamatan Kota Pinang dengan harga Rp10.000 per kilogram. Pembuatan tahu Sumedang dilakukan di 5 hari kerja dalam 1 minggu. Hal pertama yang dilakukan dalam proses pembuatan tahu adalah perendaman kedelai. Kedelai direndam di dalam air selama kurang lebih 3-4 jam. Perendaman kedelai ini bertujuan untuk memperlunak struktur sel dari kedelai sehingga akan mengurangi energi yang diperlukan selama proses penggilingan. Biji kedelai yang sudah direndam tadi kemudian digiling menjadi bubur kedelai. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel kedelai sehingga akan mempermudah ekstraksi protein ke dalam sari kedelai. Selama penggilingan, jangan lupa lakukan penambahan air dengan air mengalir. Bubur kedelai yang diperoleh sebagai hasil dari penggilingan tadi selanjutnya dimasukkan ke dalam bak masak dengan penambahan air lagi sehingga bubur kedelai menjadi lebih encer. Lamanya pemasakan dilaksanakan sekitar 15 menit sampai keluar kebulan asap dari tempat pemasakan bubur kedelai. Setelah proses pemasakan selesai, proses selanjutnya adalah proses penyaringan. Bubur kedelai yang telah selesai dimasak kemudian disaring untuk mendapatkan sari kedelai. Penyaringan ini dilakukan dengan meletakkan bubur kedelai di atas kain sifon yang di bawahnya terdapat bak penampung. Jangan lupa bubur kedelai yang telah kita letakkan di kain mori tadi kemudian ditambahi lagi dengan air supaya lebih encer. Kain yang telah berisikan bubur kedelai tadi kemudian digoyang-goyangkan untuk memisahkan antara sari kedelai dengan ampas kedelai. Kegiatan ini dilakukan sampai seluruh sari kedelai turun ke bawah bak penampung. Setelah selesai digoyang-goyangkan, kemudian ampas kedelai tadi dipres untuk mengeluarkan sisa dari sari-sari kedelai yang masih ada. Pengepresan ini dilakukan sekuat-kuatnya agar semua air yang berada pada bubur kedelai terperas semua. Proses pengasaman atau lebih dikenal dengan penggumpalan adalah proses selanjutnya setelah proses penyaringan bubur kedelai yang masak.
Untuk menggumpalkan sari kedelai digunakan bahan asam yang dinamakan dengan bibit. Setelah dilakukan penambahan bibit ini, kemudian buang semua buih-buih yang ada pada permukaan sari kedelai tersebut. Bibit adalah bahan asam sisa proses penggumpalan sehari sebelumnya. Bubur kedelai yang telah digumpalkan selanjutnya dicetak menjadi tahu. Tahu yang akan dicetak sebelumnya dibungkus dengan kain belacu. Teknik mencetak dilakukan dengan bantuan cetakan berbentuk persegi ukuran seragam yang kemudian dilakukan pengepresan. Cetakan yang telah dialasi oleh kain belacu kemudian diisi dengan bubur kedelai yang telah dilakukan pengasaman sebelumnya. Buang buih-buih yang ada pada permukaan bubur kedelai yang telah diasamkan dan telah diletakkan pada cetakan. Kemudian bubur kedelai yang telah berada pada cetakan dibungkus dengan kain belacu. Setelah itu lakukan pengepresan dengan meletakkan beban di atas cetakan tahu. Pengepresan ini dilakukan sampai kandungan air dari bubur kedelai yang telah digumpalkan hilang. Setelah pengepresan selesai, lepaskan cetakan dan juga beban. Jangan lupa lepaskan juga kain belacu dari bubur kedelai yang sudah berbentuk tahu tersebut. Tahu per papan yang telah terbentuk menjadi persegi ukuran besar kemudian dipotong-potong lagi menjadi persegi yang lebih kecil secara manual menggunakan pisau yang tajam dan juga papan acuan ukuran untuk pemotongan guna mendapat potongan yang seragam. Tahu-tahu bentuk persegi yang sudah berukuran kecil-kecil tersebut kemudian ditiriskan di tempat penirisan dan didiamkan selama 1 malam supaya kepadatan tahu meningkat dan tahu tidak mudah hancur. Tahu-tahu yang ditiriskan tersebut baru bisa dipasarkan pada keesokan harinya.